Halo sahabat pejuang P3K, kali ini kita akan bahas FR mengenai soal P3K bidan yang sudah teman-teman ujian kali ini, yaitu diantaranya mengenai prognas, vitamin E, bias, tabulasi, IMT, losea, KB, nifas, gangguan haid, hormon mual dan muntah, tentang APN, PWS-KIA, MMD, SMD, IMD, ASI eksklusif, hitung usia kehamilan, tata laksana kaki bengkak pada bumil, cara suntik Fitka, teknik menyusui, abses payudara dan mastitis, asuhan pre dan post op, dan senam hamil. Baik, yang pertama kita bahas tentang vitamin E. Vitamin E berfungsi untuk pertumbuhan sel dan jaringan serta integrasi sel darah merah. Selama kehamilan, wanita hamil dianjurkan mengkonsumsi dosis 15 mg per hari, banyaknya pada minyak, pada lemak, pada sayuran. Nah, meskipun vitamin E belum menjadi masalah utama dalam bidang kebidanan dan diyakini tidak berhubungan dengan risiko kelahiran prematur, tapi vitamin E telah menarik perhatian besar dalam perawatan bayi baru lahir, khususnya yang lahir prematur. Bayi prematur terkadang mengalami anemia hemolitik yang umumnya diyakini disebabkan oleh kekurangan vitamin E. Oleh karena itu, vitamin diberikan kepada bayi prematur secara rutin untuk memenuhi kebutuhan. Vitamin E banyak terdapat pada ASI atau kolostrum pertama kali. Nah, dosis untuk busui adalah 19 mg. Terus teman-teman yang udah ujian mendapatkan juga soal tentang bias, yaitu bulan imunisasi anak sekolah. Bulan imunisasi anak sekolah adalah kegiatan secara nasional meliputi pemberian imunisasi pada anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dan bentuk lain yang sederajat yang dilaksanakan 2 kali setahun pada setiap bulan Agustus untuk imunisasi campak, rubella, dan HPV, sedangkan pada bulan November untuk imunisasi DT dan TD. Adapun tabelnya sebagai berikut ya teman-teman. Nah, untuk sekolah dasar kelas 1 usia 7 tahun mendapatkan jenis vaksin campak rubella di bulan Agustus 1 kali pemberian dan mendapatkan vaksin DT di bulan November 1 kali pemberian. Untuk kelas 2 usia 8 tahun mendapatkan jenis vaksin TD di bulan November 1 kali dan usia kelas 5 SD mendapatkan vaksin TD di bulan November 1 kali dan HPV dosis 1 di bulan Agustus 1 kali. Dan untuk kelas 6 usia 12 tahun mendapatkan HPV dosis 2 di bulan Agustus 1 kali. Nah, ada juga teman-teman yang dapat soal tentang IMT atau indeks massa tubuh ya. Nah, berat badan berlebih atau obesitas adalah suatu keadaan seseorang memiliki lemak tubuh berlebihan sehingga orang tersebut memiliki resiko kesehatan. Cara mengukur indeks massa tubuh atau IMT atau berat badan normal yaitu dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Dengan nilai yaitu sangat kurus kurang dari 17, kurus 17 sampai dengan kurang dari 18,5, normal 18,5 sampai 25,0, gemuk lebih dari 25 sampai 27, obesitas lebih dari 27. Ada juga kisi-kisi yang keluar yaitu mengenai losea. Nah, losea rubra yaitu keluar pada waktu 1-3 hari berwarna merah kehitaman. Ciri-cirinya terdiri dari sel desi2, vernica seosa, rambut lanugo, dan sisa mekonium serta sisa darah. Sanguinolenta yaitu keluar pada 4-7 hari, warnanya merah kekuningan, yaitu ciri-cirinya adalah sisa darah bercampur lendir. Untuk serosa yaitu keluar dalam waktu 8-14 hari, warna kekuningan atau kecoklatan, lebih sedikit darah dan lebih banyak serum, juga terdiri dari leukosit dan robekan laserasi plasenta.
Selanjutnya ada alba, yaitu keluar dari lebih dari 14 hari, warnanya putih, mengandung leukosit serta lendir serviks dan serabut mati. Nah, untuk furulenta yaitu adalah losea yang keluar cairan seperti nanah berbau busuk. Dan satu lagi ada losiastasis, yaitu losea tidak lancar keluarnya, yaitu sedikit-sedikit ya. Terus ada juga yang mendapatkan soal tentang gangguan haid. Nah, gangguan haid dan siklusnya dalam masa reproduksi dapat digolongkan dalam yang pertama ada kelainan siklus yaitu amenore, oligomenor, dan polimenor. Untuk kelainan dalam banyaknya darah dan lamanya perdarahan pada haid yaitu hipermenor atau menoragi dan hipomenor. Dan yang ketiga ada perdarahan di luar haid yaitu metroragi. Selanjutnya ada juga soal yang mengeluarkan tentang rasa mual dan pusing saat hamil disebabkan oleh meningkatnya kadar hormon HCG. Nah, perlu diketahui hormon HCG berada di kadar puncaknya saat pagi hari. Itulah mengapa ibu hamil seringkali merasakan keluar mual lebih berat saat bangun tidur atau di pagi hari. Jadi diingat-ingat ya teman-teman, hormon yang mempengaruhi mual dan muntah pada ibu hamil adalah hormon HCG ya. Next, kisi-kisi tentang definisi PWSKIA yaitu pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak adalah alat manajemen untuk melakukan pemantauan program KIA di suatu wilayah kerja secara terus-menerus agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat. Program KIA yang dimaksud meliputi pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir dengan komplikasi bayi dan balita. Kegiatan PWSKIA terdiri dari pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data serta penyebarluasan informasi ke penyelenggara program dan pihak atau instansi terkait untuk tindak lanjut. Nah, PWSKIA tersendiri yaitu memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya yaitu terpantaunya cakupan dan mutu pelayanan KIA secara terus-menerus di setiap wilayah kerja. Untuk tujuan khususnya yang pertama memantau pelayanan KIA secara individu melalui kohort, yang kedua memantau kemajuan pelayanan KIA dan cakupan indikator KIA secara teratur bulanan atau terus-menerus. Yang ketiga, menilai kesenjangan pelayanan KIA terhadap standar pelayanan KIA. Yang keempat, menilai kesenjangan pencapaian cakupan indikator KIA terhadap target yang ditetapkan. Yang kelima, menentukan sasaran individu dan wilayah prioritas yang akan ditangani secara intensif berdasarkan besarnya kesenjangan. Yang keenam, merencanakan tindak lanjut dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dan yang berpotensial untuk digunakan. Yang ketujuh, meningkatkan peran aparat setempat dalam penggerakan sasaran dan mobilisasi sumber daya. Yang kedelapan, meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan KIA. Nih, ini adalah tabel rumus CBR ya. B per P dikali 1000 keterangannya CBR atau angka kelahiran kasar, B jumlah kelahiran, P jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Rumus sasaran program KIA untuk Bumil diingat rumusnya 1,10 dikali CBR dikali jumlah penduduk. Untuk Bulin 1,05, untuk bayi 1,0, untuk balita 10,5, balita 0 sampai 59 sasaran bayi ditambah sasaran balita. Untuk wanita usia subur 26%, untuk pasangan usia subur 18,6, untuk apras 2%, anak sekolah 15%, remaja data real usia 10%, neonatal risti 15%, bumil risiko tinggi 20%. Selanjutnya kisi-kisi tentang SMD dan MMD. Nah, yang pertama survei mawas diri atau SMD dan musyawarah masyarakat desa atau MMD merupakan suatu upaya bersama yang dilakukan oleh puskesmas dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk bersama-sama mengidentifikasi permasalahan kesehatan di masyarakat dan menggali potensi-potensi yang dimiliki untuk memecahkan permasalahan tersebut. Definisi survei mawas diri atau disingkat
singkat SMD adalah kegiatan pengenalan, pengumpulan, dan pengkajian masalah kesehatan yang dilakukan oleh kader dan tokoh masyarakat setempat di bawah bimbingan petugas kesehatan atau perawat atau bidan di desa. Tujuan survei mawas diri adalah pengumpulan data masalah kesehatan, lingkungan, dan perilaku, mengkaji dan menganalisis masalah kesehatan, lingkungan, dan perilaku yang paling menonjol di masyarakat, menginventarisasi sumber daya masyarakat yang dapat mendukung upaya mengatasi masalah kesehatan, diperoleh dukungan dari kepala desa atau kelurahan dan pemuka masyarakat dalam pelaksanaan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat di desa siaga. Langkah-langkah survei mawas diri atau SMD yaitu meliputi yang pertama persiapan SMD yaitu menyusun daftar pertanyaan, menyusun lembar observasi untuk mengobservasi rumah, halaman, dan lingkungan, menentukan kriteria responden termasuk cakupan wilayah dan jumlah kepala keluarga atau KK. Yang kedua, pelaksanaan SMD yaitu melakukan interview atau wawancara terhadap responden dan melakukan pengamatan terhadap rumah dan lingkungan. Yang ketiga, yaitu tindak lanjut SMD yaitu meninjau kembali pelaksanaan sumber mawas diri. Survei mawas diri merangkum, mengolah, dan menganalisa data dan telah dikumpulkan dan menyusun laporan SMD sebagai bahan untuk pelaksanaan musyawarah masyarakat desa. Yang terakhir yaitu pengolahan data SMD. Setelah melakukan pengolahan data, selanjutnya dibuat kesepakatan tentang masalah-masalah yang dirasakan oleh masyarakat, menentukan prioritas masalah dan kesediaan masyarakat untuk ikut serta dalam menentukan pemecahan masalah. Penyajian data SMD. Adapun metode penyajian data SMD dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu tekstual yaitu dengan menggunakan kalimat, tabular yaitu dengan menggunakan tabel, grafikal yaitu dengan menggunakan grafik. Kedua yaitu MMD adalah musyawarah masyarakat desa yaitu pertemuan perwakilan warga desa beserta tokoh masyarakat dan para petugas untuk membahas hasil survei mawas diri atau SMD dan merencanakan penanggulangan masalah kesehatan yang diperoleh dari hasil SMD tersebut. Sebelum melaksanakan MMD, kader kesehatan desa Bangun telah mengunjungi setiap rumah warga untuk melakukan survei mawas diri dengan berbagai formulir yang sudah disediakan oleh tim kesehatan puskesmas. Nah, tujuan MMD yaitu agar masyarakat mengenal masalah kesehatan yang ada di wilayahnya, agar masyarakat sepakat untuk bersama-sama menanggulangi masalah kesehatan yang ada di wilayahnya, tersusunnya rencana kerja untuk penanggulangan yang disepakati bersama. Selanjutnya ada FR yang menyebutkan tentang ASI eksklusif ya. ASI merupakan nutrisi yang tepat buat bayi. Kandungan ASI sangat dibutuhkan oleh bayi di mana usia 0 sampai 6 bulan telah terpenuhi kebutuhan gizinya bila hanya mengkonsumsi ASI saja. Selain itu, tubuh bayi hanya mampu mengolah atau mencerna gizi yang ada di dalam ASI. Selain ASI, bayi akan mengalami kesulitan dalam mencerna gizi. Pemberian air susu ibu atau ASI eksklusif diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi, setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan kecuali atas indikasi medis. Nah, terdapat juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif. IMD mintalah IMD segera setelah melahirkan agar bayi mendapatkan makanan pertama yang berkualitas. Tahap-tahapannya yaitu meliputi yang pertama tahap laktogenesis pertama yaitu dari kehamilan usia 16 minggu. Kelenjar payudara berkembang, kolostrum mulai dibentuk. Nah, yang kedua ada tahap laktogenesis kedua yaitu saat bayi dari plasenta lahir hingga 96 jam sejak bayi lahir. Nah, yang ketiga yaitu ada tahap laktogenesis ketiga yaitu saat bayi usia 96 jam hingga 2 tahun. Nah, berikut ini adalah kolostrum hari ke-1 sampai ke-4 yaitu merupakan cairan kental dengan warna kuning-kuningan, merupakan pencahar yang ideal untuk membersihkan mekonium dari usus, lebih banyak mengandung antibodi dibanding dengan ASI matur dan kaya akan protein. Yang kedua ada ASI transisi yaitu hari ke-4 sampai ke-10.
Kadar protein makin rendah sedangkan kadar karbohidrat dan lemak makin tinggi, mengandung banyak lemak dan gula susu atau laktosa. Volume ASI bertambah secara bertahap. Yang ketiga ada ASI matur yaitu lebih dari 10 hari, produksi relatif konstan, komposisi lengkap dan seimbang untuk bayi selama 6 bulan pertama. Kandungan dapat bervariasi dari awal kaya protein, laktosa atau air disebut foremik. Nah, kadar lemak semakin hari bertambah sementara volume susu berkurang disebut hind milk. Nah, ada juga tentang teknik menyusui yang benar, yaitu ibu disuruh cuci tangan. Yang kedua, posisi yang nyaman, duduk bersandar, tidur miring atau berdiri. Bila duduk jangan sampai kaki menggantung. Terus mengeluarkan sedikit ASI, kemudian oleskan ASI tersebut pada puting susu dan areola sekitarnya sebagai disinfektan dan menjaga kelembaban puting susu. Yang keempat, meletakkan bayi menghadap perut payudara ibu, bayi menempel badan ibu, kepala bayi menghadap payudara sehingga telinga dan lengan bayi berada pada satu garis lurus. Memegang payudara dengan ibu jari, memberi rangsangan kepada bayi agar membuka mulut atau rooting reflex. Bayi membuka mulut cepat mendangkalkan kepala bayi ke payudara ibu dengan puting serta areola dimasukkan ke mulut bayi. Sebagian besar areola dapat masuk ke dalam mulut bayi. Tanda-tanda perlekatan bayi yang baik adalah dagu bayi menempel di payudara. C yaitu chin. Sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi, terutama areola bagian bawah. A. Areola. Nah, bibir bayi terlipat keluar, bibir atas terlipat ke atas, dan bibir bawah melipat ke bawah sehingga tidak mencucu. L yaitu lips, mulut terbuka lebar, atau M yaitu mouth. Nah, melepas isapan dengan cara jari kelingking dimasukkan ke mulut bayi melalui sudut mulut atau dagu bayi ditekan ke bawah. Menyusui berikutnya dimulai dari payudara yang belum terkosongkan yang diisap terakhir. Setelah selesai, minta ibu untuk mengeluarkan ASI sedikit, kemudian oleskan pada puting susu dan areola sekitarnya, biarkan kering dengan sendirinya. Minta ibu untuk menyendawakan bayi. Berikut cara-cara posisi menyusui. Yang pertama ada cradle hold atau untuk semua ibu menyusui. Yang kedua ada cross cradle hold untuk puting datar. Yang ketiga ada football hold untuk bayi kembar. Yang keempat ada side lying ibu post SC, yaitu untuk ibu yang belum bisa duduk dan belum mobilisasi. Selanjutnya ada juga FR yang keluar tentang tata laksana bengkak pada kaki, yaitu tidur dengan meninggikan kaki selama 10 hingga 20 menit. Ibu dianjurkan untuk diet konsumsi yang mengandung natrium tinggi, hindari pakaian dan aksesoris yang ketat, olahraga ringan dan teratur. Anjurkan ibu untuk miring kiri pada saat tidur agar tidak menekan vena cava interior. Vitamin K sebagai fitomedadion 1 mg dosis tunggal dapat diberikan secara intramuskular pada saat bayi lahir. Hal ini mencegah perdarahan akibat defisiensi vitamin K pada bayi. Untuk bayi prematur dapat diberikan 400 mikrogram per kilo BB, maksimal 1 mg di paha kiri. Selanjutnya ada kisi-kisi tentang menghitung usia kehamilan. Yang satu berdasarkan HPHT, yang kedua pakai rumus 41/3 atau 13/3, yang ketiga berdasarkan TFU dengan palpasi abdomen, yang keempat berdasarkan gerak janin. Jika primi merasakan 18-20 minggu, untuk multi sejak 16-18 minggu. Yang kelima berdasarkan TFU dengan McDonald. Nah, untuk tinggi fundus dalam senti dikali 2/7 durasi kehamilan dalam bulan. Dan yang kedua tinggi fundus dalam senti 8/7 untuk durasi kehamilan dalam minggu. Next yaitu ada kisi-kisi tentang abses payudara, keluar pus dari payudara, teraba benjolan, berisi nanah yang tata laksananya harus rujuk dan insisi. Terus ada mastitis yaitu hanya ada pada satu payudara, terasa panas, merah, bengkak, radang, inflamasi, demam, ada massa padat di payudara, tata laksananya rujuk dan antibiotik. Selanjutnya ada tentang asuhan postoperasi yaitu pengkajian kesadaran, TTV, mempertahankan respirasi sempurna, mempertahankan sirkulasi darah adekuat, cairan dan elektrolit, mempertahankan eliminasi, posisi, mencegah kecemasan, mengurangi rasa nyeri luka operasi, aktivitas cara latihan perkuat otot, dan meningkatkan proses penyembuhan luka.